jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam Itu Indah. Kembali lagi kita akan membacakan pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram @novi1587. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Ustazah, saya ingin bertanya. Saya mempunyai seorang ibu dan kakak juga, adik laki-laki, meskipun dia adik angkat. Tapi semua sayang dengannya selama ini. Saya merasa dari kecil ibu tidak pernah memperhatikan saya layaknya anak. Karena memang dulu ibu bekerja. Tapi sampai sekarang ibu selalu sering membeda-bedakan saya dengan saudara laki-laki saya. Katanya laki-laki itu bisa dengan perempuan. BS apa sih? Beda kali maksudnya. Oh beda maksudnya, beda dengan perempuan. Saya selalu salah di mata ibu saya. Jujur itu sangat sakit buat saya. Saya harus bagaimana Ustadz? Tolong dong solusinya. Terima kasih Ustadz Maulana. Solusinya ada 3. Kembali saya sampaikan kepada semua orang yang merasa dibanding ke. Atau ada orang yang merasa, mohon maaf, kayaknya saya dibeda-bedakan deh. Saya kayak anak tiri, kayak anak angkat atau apa. Dia kan, kenapa orang tua sayang sama dia, adik-adik saya? Ketahuilah introspeksi diri. Mungkin kita yang kurang peka, kurang perhatian, atau mungkin bermasa bodoh. Atau alihkan pemikiran kita seperti ini. Orang tua saya lebih perhatian kepada adik saya, dan saya tidak terlalu diperhatikan karena saya sudah mandiri, sudah mampu hidup sendiri, sementara adik saya masih ada kekurangannya, masih butuh perhatian, masih butuh kasih sayang. Itu hal yang harus dicamkan. Dan cara yang kedua. Yang kedua adalah, ini yang paling bagus, karena berkaitan dengan tema kita. Saudara tetap saudara. Maka, gunakan saudara untuk apa? Untuk dijadikan penyambung antara kita sama ibu. Ini yang dilakukan anak-anak saya. Seperti anak saya tahu, kalau Abah itu kalau Anwar yang minta, langsung dikasih. Jadi, Naura, Abah, Anwar mau pergi jalan ke sini. Dia. Jadi cara IHT yang digunakan adalah memanfaatkan adiknya. Kenapa saya lihat Anwar, harusnya anak-anak saya beritahu. Karena Anwar ini satu-satunya cowok. Bukan berarti saya terlalu perhatikan, tidak. Kasihan kalau main sama kalian, nanti dia main boneka. Oh iya. Iya benar. Karena saudaranya perempuan semua. Jadi kita harus camkan, jadi harus diperjelas. Dan yang paling terakhir, yang ketiga, harusnya lebih dekat, lebih tahu permasalahan yang ada. Karena bisa jadi, ini kembali lagi nih, kalau ada orang tua yang melakukan seperti hal yang buruk, mohon maaf, yang jahat ataupun tidak sesuai syariat Islam, kita lah yang harus mengingatkan orang tua, bahkan kalau bisa doakan orang tua supaya melakukan hal yang sesuai syariat. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Instagram Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi saudara yang suka main perempuan Ustadz? Kadang saya suka kasihan melihat ponakan saya yang melihat kakaknya suka main perempuan Ustadz. Wah ini Ustadz Ahmad Bani ini, mohon izin. Masya Allah. Main tuh main boneka. Bukan, maksudnya bahkan dia main perempuan. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Nauzubillah. Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, saya tidak tahu ada dosa yang besar setelah membunuh, nauzubillah min dzalik, melainkan itu adalah zina. Nauzubillah. Itu yang Allah katakan dalam surat Al-Furqan ayat 68 sampai dengan 70. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq wala yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Ya, tidak boleh membunuh dan juga berzina. Barang siapa yang melakukan itu yalqa asama, dia akan menemui sesuatu yang sangat menghinakan. Apa itu? Yudha'af lahul azab, akan dilipat gandakan siksanya di neraka. Jadi bukan biasa aja di neraka, ngeri, apalagi luar biasa. Siksa paling ringan di neraka itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun yanta'ilu bina'li minan nar, seseorang yang dikasih sendal terbuat dari api neraka, tapi begitu dia pakai sendal itu, yaghli bihi minhu dimagu, otaknya langsung mendidih saking panasnya neraka. Nauzubillah min dzalik. Ini yudha'af lahul azab, dilipat gandakan siksanya. Nauzubillah min dzalik. Maka jauhilah itu. Jangan berbuat zina, main perempuan, nauzubillah min dzalik. Sudikah, nauzubillah, jika itu dilakukan dengan ibu kita,
Sudikah itu jika diperlakukan kepada saudari perempuan kita? Sudikah itu kalau dilakukan sama anak perempuan kita? Kita pasti marah, kita pasti tersinggung. Kita akan cari laki-laki yang telah melecehkan, menghina dan merendahkan orang-orang yang terdekat dengan kita. Maka itu pula yang terjadi dengan saudara-saudara dari perempuan yang telah kita permainkan itu. Maka jauhi, hindari, jangan sampai. Nauzubillah, summa nauzubillah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih banyak Ustadz Bani. Nah sekarang waktunya kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa dipimpin guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Kata Al-Qur'an, sungguh daripada orang-orang beriman itu ikhwah, bersaudara, bahkan lebih erat daripada ikatan rahim, lebih erat daripada ikatan kandung. Mereka bersaudara karena keimanan mereka. Nabi SAW mengingatkan pula, ketika seseorang sudah beriman dan dipersaudarakan karena keimanannya, maka itu bagaikan satu tubuh. Ketika tangan kanan yang sakit, maka tangan kiri akan merasakannya. Bahkan kaki yang bengkak biasanya seluruh badan akan demam. Maka subhanallah, itulah ikatan persaudaraan yang sesungguhnya. Persaudaraan yang diikat karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu warḍah, ketika hijrah dari Makkah ke Madinah tanpa membawa apa-apa pun, seorang saudaranya daripada Ansar, daripada kaum yang menolongnya, menawarkan segalanya untuk Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Itulah persaudaraan. Lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menganggap Nabi SAW, memberikan segalanya untuk baginda Nabi SAW. Kenapa? Dikarenakan karena persaudaraan tadi. Apatah lagi kita dipersaudarakan keimanan juga rahim. Kita bersaudara karena iman, kita dengan saudara kita sesama muslim, dan kita satu ibu dengan mereka. Maka tidak mungkin Allah mempertemukan kita begitu saja. Itu sudah takdir dari Allah. Allah yang mempersaudarakan kita, maka tinggal kita bagaimana kita menjaganya agar tetap fa aslihu baina akhawaykum, agar tetap menjadi islah, agar tetap menjadi kebaikan untuk semua yang sedang bersaudara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami ya Allah, wali ikhwanina, dan untuk saudara-saudara kami ya Allah, alladzina sabaquna bil iman, yang lebih dulu beriman kepadamu ya Allah. La taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu. Ya Allah, hilangkanlah sifat iri dengki dalam hati kami. Hilangkanlah sifat suudzon, buruk sangka terhadap saudara kami dari hati kami ya Allah. Hilangkan sifat sombong daripada hati kami ya Allah, yang senantiasa meremehkan saudara sendiri kami ya Allah. Rabbana innaka raufur rahim, karena sesungguhnya Engkaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah, yang maha lembut terhadap hamba-hambanya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sebagaimana Engkau persaudarakan kami di dunia ini, persaudarakan kami kembali di Jannatul Firdaus. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala